9 tambah 9 sama dengan 19. Tiba-tiba seluruh murid serempak menertawakan dan berkata, "Salah, salah." Cara hidup bahagia yang sesungguhnya. Sumber Bhante Santacito. Selama ini, orang hanya tahu bahwa kebahagiaan dan penderitaan itu penyebabnya adalah keadaan di luar diri yang mengkait dengan diri. Orang akan bahagia jika dia terkenal, banyak uang, berkedudukan tinggi, dan lain-lain. Demikian juga dengan penderitaan. Penderitaan itu selama ini dipahami penyebabnya adalah objek-objek di luar. Orang selalu mencari kambing hitam di luar diri ketika mereka merasa tidak nyaman atau menderita. Selalu mencari kesalahan dari orang lain atau dari kondisi dan objek-objek di luar diri. Hal itu disebabkan karena pikiran yang sudah sekian lama selalu melihat keluar, tidak pernah melihat ke dalam batin sendiri. Dampak dari selalu melihat keluar dan selalu mengukur kebahagiaan dan penderitaan dari objek-objek di luar diri, maka akan berdampak pada bertambahnya keserakahan. Karena tidak pernah berpikir untuk melihat ke dalam batinnya, rasa benci juga akan semakin kuat. Apakah batinnya sudah dikuasai dengan kebencian? Tidak peduli. Ketidaktahuan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang tidak bermanfaat, mana yang merugikan, itu juga akan semakin parah. Peribahasa yang sering kita dengar, melihat kutu non jauh di sana bisa tampak jelas, tetapi tidak bisa melihat gajah yang ada di depan mata. Peribahasa semacam itu sesungguhnya benar terjadi, yang terjadi di hampir semua orang. Itu karena batin yang selalu melihat keluar. Oleh karena itu, para bijaksanawan menyadarkan dan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa melihat ke dalam batin. Atas setiap kebahagiaan maupun penderitaan yang muncul, cobalah melihat ke dalam batin. Maka seseorang akan tahu, ternyata yang membuat bahagia adalah pikirannya sendiri. Yang membuat menderita adalah juga pikirannya sendiri. Orang yang selalu melihat ke dalam batinnya, ketika muncul kondisi yang tidak menyenangkan atau kondisi yang tidak sesuai dengan keinginannya, ia tidak akan mudah mencari kambing hitam atau mencari kesalahan orang lain. Bahkan ia akan selalu melihat bahwa yang harus diperbaiki adalah batinnya sendiri. Contohnya adalah ketika seorang rahib diajak ke hutan untuk bermeditasi. Yang ada di pikiran rahib tersebut adalah hutan yang tenang, yang sangat enak untuk bermeditasi, hutan yang indah, yang rindang, pepohonan yang besar, udara yang sejuk, oksigen yang super cukup. Kuti atau tempat bermeditasinya di dekat sungai kecil, sangat menguntungkan karena mandinya bisa di sungai. Namun apa jadinya pada malam hari? Ternyata sangat berisik. Suara kodok bersahut-sahutan dengan nyaringnya sangat mengganggu para rahib yang sedang bermeditasi. Awalnya muncul komplain, tidak suka, menyalahkan kodok, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi lama-kelamaan sang rahib berpikir, sebenarnya yang salah itu siapa? Kodok-kodok itu atau dirinya? Apakah kodok-kodok tersebut memang berniat mengganggu orang yang sedang bermeditasi? Sebenarnya yang salah itu siapa? Kodok tersebut hanya insting dan natural. Sifat alami mereka berbunyi bersahut-sahutan. Tetapi si rahib merasa terganggu. Yang membuat sang rahib menderita itu siapa? Ya sang rahib itu sendiri, pikiran rahib sendiri, yang tidak mampu menerima suara-suara kodok yang bersahut-sahutan. Tetapi begitu mampu menerima, melihat suara-suara tersebut adalah wajar, natural dan tidak berniat mengganggu, ya sudah diterima dengan pikiran positif, melanjutkan meditasi, dan tidak ada masalah. Ternyata yang menjadi masalah adalah bagaimana pikiran merespon. Kalau muncul kebencian,
ya muncul penderitaan. Tapi kalau muncul kebijaksanaan, ya sudah, tidak ada penderitaan. Atau barangkali ketika kita hidup di masyarakat, kita seringkali mendapatkan kata-kata yang tidak enak didengar. Celaan mungkin dari teman, dari tetangga, atau bahkan dari orang yang tidak kita kenal. Kemudian kita menjadi marah. Kita tidak suka mereka mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Kemudian kita menderita. Kebiasaan kita mencari kesalahan dari orang lain, maka kita selalu berpikir mereka menghina saya. Dia yang telah menghancurkan saya. Dia yang telah membuat saya menderita. Dia yang telah menyiksa batin saya. Akan selalu demikian. Dan itu berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai mati. Kita selalu ingat kepada orang tersebut yang telah menyakiti kita. Padahal orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak enak tersebut barangkali hanya membutuhkan waktu setengah menit. Tetapi kemudian kita bawa kata-kata tersebut sampai bertahun-tahun. Dan barangkali orang yang mengucapkan kata-kata tersebut sudah lupa. Tapi kita bawa bertahun-tahun. Lantas siapa yang salah? Sebenarnya siapa yang membuat menderita? Ya kita sendiri. Padahal orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak enak tersebut hanya 30 detik selesai. Padahal kalau mampu berpikir positif, melepaskan kebencian, sebenarnya tidak akan menderita. Oleh sebab itu, Tathagata Sang Guru Agung menekankan kepada para siswanya untuk tidak memunculkan kebencian dengan alasan apapun. Dari dulu, sekarang, dan yang akan datang akan selalu terjadi perubahan-perubahan objek-objek luar. Dari dulu, sekarang, dan yang akan datang, tidak semua orang yang datang kepada kita pasti melakukan yang terbaik untuk kita, pasti mengucapkan kata-kata yang menyenangkan, yang bermanfaat, yang diucapkan tepat pada waktunya, ataupun kata-kata yang dilandasi dengan kebencian. Tidak. Tetapi mereka yang datang kepada kita, ada kalanya datang memang untuk mengganggu kita dengan kata-kata kasar, kata-kata yang dilandasi dengan kebencian, yang tidak menyenangkan, yang tidak bermanfaat, dan juga yang tidak sesuai dengan waktunya. Dan akan terus demikian. Kita tidak akan bisa merubah seluruh dunia sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita punya kewajiban hal-hal yang baik yang bisa kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi untuk mengubah seluruh dunia sesuai dengan keinginan kita adalah mustahil. Yang bisa kita ubah adalah bagaimana cara berpikir kita ketika merespon objek-objek di luar diri kita, dengan kebijaksanaan atau dengan ketidakbijaksanaan. Kalau dengan ketidakbijaksanaan, maka selamanya kita akan menderita. Kalau dengan kebijaksanaan dan selalu melihat ke dalam batin, kita tidak menderita. Adanya up and down, perubahan yang selalu terjadi pada keadaan dan objek-objek di luar tidak akan menimbulkan penderitaan, tidak akan menimbulkan penderitaan batin bagi kita. Ketika penderitaan muncul, cobalah mulai melihat dari dalam, mencoba memperbaiki dari dalam, untuk berpikir positif, tidak memunculkan kebencian, tidak mencari kesalahan atau mencari kambing hitam di luar diri kita. Dengan demikian, maka kita telah mempraktekkan sesuatu yang baik, mempraktekkan laku spiritual yang baik dan benar, yang akan membawa kebahagiaan kepada kita semua. Sesungguhnya kebahagiaan itu munculnya dari batin kita sendiri. Sebagai tambahan, lihat saja ada orang-orang yang hidup di pedesaan. Mereka hidup bersahaja tetapi bahagia. Mereka bukan tidak mengenal mobil, apa manfaatnya dan seterusnya, tetapi mereka tidak menginginkan memiliki mobil. Bisa makan sederhana saja 3 kali sehari dan guyub atau rukun dengan tetangga sekitar, dengan orang-orang satu desa. Mereka sudah bersyukur dan berbahagia. Mengapa demikian? Mereka itu nerimo atau bisa menerima keadaan yang terjadi pada dirinya. Mereka mampu melihat ke dalam batin, mampu menata hati, menata pikiran dengan baik dan benar, yang berarti mereka telah mampu mempraktekkan laku spiritual yang baik dan benar. Mereka tidak selalu melihat keluar,
tidak melihat kondisi dan objek-objek di luar yang harus mengkait kepada dirinya. Kata nerimo itu baik. Nerimo bukan berarti pasrah, tetapi mampu mengambil jalan tengah. Tidak ngotot tetapi juga tidak menyerah. Jalan tengah adalah jalan terbaik yang bisa kita pilih atau kita jalani, agar tidak jatuh ke kiri maupun jatuh ke kanan. Yang kedua-duanya adalah jatuh. Demikianlah uraian singkat video ini yang berjudul Cara Hidup Bahagia yang Sesungguhnya. Semoga bermanfaat atau dapat menambah wawasan. Kepada Anda yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya di channel ini. Semoga Anda selalu sehat, bersemangat menjalani hidup, gemar berbuat kebajikan, dan senantiasa berbahagia. Wassalam. Seorang guru menuliskan soal matematika kepada murid-muridnya. 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 4 sama dengan 8, 8 tambah 8 sama dengan 16, 9 tambah 9 sama dengan 19. Tiba-tiba seluruh murid serempak menertawakan dan berkata, "Salah, salah." Setelah semuanya tenang, sang guru berkata, "Saya juga tahu ini salah. Cuma saya ingin kalian belajar sesuatu di sini. Benar, ada satu kesalahan yang saya buat, tapi ada 3 jawaban saya yang betul. Mengapa tidak ada yang memuji saya dan hanya melihat satu kesalahan saja? Hal yang sama berlaku atas hidup kita. Orang lain melakukan 100 kali kebaikan. Tapi kalau ada satu masalah saja yang membuat Anda tidak berkenan di hati, maka Anda langsung mengabaikan 100 kebaikan yang lalu. Semuanya Anda lupakan. Inilah yang disebut teori 100 min 1 sama dengan 0. Ada pepatah yang berkata, panas setahun dihapus oleh hujan sehari, yang artinya segala kebaikan selama setahun dihapuskan oleh keburukan selama sehari. Yang menyedihkan adalah menjadi manusia yang hanya sibuk melihat kesalahan orang lain dan merasa diri sendiri yang paling benar. Melakukan kesalahan itu adalah manusiawi. Masalahnya adalah apa sikap kita terhadap kesalahan tersebut. Apakah kita cenderung melihat kesalahan orang lain, lalu menghakiminya, atau kita menjadikannya sebagai pelajaran dan tempat kita untuk bercermin, agar kita tidak jatuh di lubang yang sama. Tidak jarang diam-diam kita bersorak saat melihat kesalahan orang lain, sebab hal itu bisa dijadikan sebagai bahan tertawaan atau pembicaraan. Apalagi orang tersebut tidak kita senangi. Kita pikir ini adalah kesempatan untuk menjelek-jelekan orang tersebut dan mensyukuri kesalahan yang dilakukannya. Inilah etika kehidupan. Jadi orang itu, belajarlah mengingat kebaikan orang lain. Jangan karena hal atau kesalahan kecil, maka kita mengabaikan semua kebaikannya. Ingatlah bahwa setiap orang mempunyai kelemahan dan kekurangannya sendiri. Jangan kita cepat menghakimi kelemahan atau kekurangan orang lain. Toh kita juga bukan manusia sempurna. Kurangilah memikirkan kekurangan orang lain. Sering-seringlah memikirkan kebaikan orang dan syukurilah. Maka hidup kita menjadi lebih baik, indah, dan harmonis. Dalam kehidupan berkeluarga juga demikian. Kalau kita selalu mengingat-ingat kebaikan dari pasangan kita, maka keharmonisan memenuhi pernikahan dan keluarga kita. Ingatlah kebaikan orang selagi ia masih hidup,
dan sayangilah, kasihilah. Jangan kita baru mengingatnya setelah orangnya sudah tiada. Amin.